Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Fitriani dari kelas A3 PGSD 2020 dengan NIM 200602888. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang eh, yang saya beri judul penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD dalam pembelajaran IPA. Untuk dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Bapak Anugrah Ramadan Firdaus MPD, kemudian dosen pembimbing kedua saya Ibu Cucun Sutina MPD. Baik, untuk selanjutnya, latar belakang. Rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik, mengingat kurangnya penerapan kemampuan berpikir kritis dengan baik, terutama pada pembelajaran IPA, akibatnya peserta didik menjadi pasif dan kurang termotivasi dalam belajar. Kemudian, kurangnya siswa dalam memecahkan masalah pada saat pembelajaran. Salah satunya model yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis yaitu model problem-based learning. Untuk selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil yang pertama yakni apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar dalam pembelajaran IPA melalui model problem-based learning. Yang kedua, bagaimana respons siswa kelas 4 sekolah dasar terhadap penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA. Kemudian, bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yakni yang pertama untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model problem-based learning. Yang kedua, mengetahui respons siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, mengetahui kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Untuk selanjutnya, metode penelitian pada proposal skripsi saya tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD menggunakan model problem-based learning. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential explanatory. Desain ini digunakan untuk mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti penjelasan data kualitatif. Untuk subjek penelitian yang terlibat adalah siswa kelas 4 di salah satu sekolah dasar yang berada di daerah Bandung Barat. Karakteristik dari subjek penelitian ini adalah guru belum pernah menggunakan model PBL, siswa belum sepenuhnya mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan jumlah siswa sebanyak 30, jumlah siswa laki-laki sebanyak 14, dan jumlah siswa perempuan sebanyak 16 orang. Untuk selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen. Pengumpulan data dilakukan dengan pemberian soal pretest terlebih dahulu dan soal pretest serta angket kepada siswa dan wawancara kepada guru, data dan post-test serta angket kepada siswa dan wawancara kepada guru. Kemudian untuk tes, untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa, untuk angket untuk mengetahui respons siswa terhadap pembelajaran, wawancara dan observasi guru untuk mengetahui kendala yang dialami guru selama pembelajaran. Untuk selanjutnya, alur yang pertama yakni pemberian soal pretest kepada siswa. Alur yang kedua, pelaksanaan pembelajaran menggunakan model PBL pertemuan ke-1. Alur ketiga, pelaksanaan pembelajaran menggunakan model PBL pertemuan kedua. Alur keempat, pemberian angket, wawancara guru, observasi guru, dan pemberian soal post-test kepada siswa. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD menggunakan model PBL. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil uji normalitas, homogen, uji T, one sample t-test, dan nilai n-gen. Dengan hasil uji normalitas yaitu sebesar nilai signifikansi pretestnya sebesar 0,06 dan nilai signifikansi post-testnya sebesar 0,07. Di sini baik nilai pretest maupun post-test diketahui lebih dari 0,05. Dengan selanjutnya dilakukan uji homogenitas, diperoleh nilai signifikasi Badge of Means adalah 0,549, yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data dinyatakan homogen. Hipotesis yang berlaku adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, terdapat persamaan variasi tes antara pretest dan post-test.
Kemudian dilakukan uji beda T1 sample t-test dan diperoleh signifikansi two-tailed sebesar 0,00, yakni H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara kemampuan berpikir kritis pretest dan post-test, yang artinya ada peningkatan kemampuan berpikir kritis menggunakan model problem-based learning. Adapun pada nilai NGen diperoleh rata-rata sebesar 79%, yang dimana nilai tersebut masuk ke dalam klasifikasi nilai normalitas NGen yang tinggi, yang dimana memenuhi keefektifan nilai rata-rata. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa model PBL ini efektif jika diterapkan dalam pembelajaran IPA, tentunya pada materi sumber energi alternatif. Kemudian, untuk skor rata-rata dari setiap indikator, kemampuan berpikir kritis yang mendapatkan hasil terendah itu indikator menilai, dan yang mendapatkan skor tertinggi pada indikator menafsirkan. Berdasarkan tabel 4.2 di bawah ini, dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan presentasi hasil rata-rata pretest dan posttest dari setiap indikator, dengan hasil pretest sebesar 35,4% dan hasil nilai posttest sebesar 86,51%. Kemudian, dengan indikator yang terendah itu didapatkan oleh indikator menilai, kemudian untuk indikator tertinggi, indikator menafsirkan. Di sini artinya indikator menilai, siswa belum mampu menilai bahwa tidak mampu menilai bagaimana cara membedakan atau penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jika indikator menafsirkan, siswa sudah mampu untuk membedakan subjek atau kebenaran dalam saat pembelajaran. Kemudian hasil dan pembahasan. Respon siswa terhadap peningkatan berpikir kritis dengan menggunakan model PBL. Berdasarkan hasil penelitian, respon siswa terhadap penelitian ini diperoleh hasil yaitu sebuah data kualitatif dari lembar angket siswa. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan angket kepada siswa kelas 4 sekolah dasar yang berjumlah 30 siswa. Hasil angket tersebut kemudian dihitung menggunakan skala Goodman, lalu diolah secara deskriptif kualitatif kesulitan yang dihadapi siswa yakni disesuaikan dengan indikator yang ada gitu ya. Kemudian berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa masih terdapat beberapa siswa yang memang mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Tentunya berpikir kritis ini memang tidak mudah dilakukan terutama untuk anak sekolah dasar gitu ya. Di mana terbukti dari hasil angket respon siswa, sebagian siswa masih kesulitan dalam memahami materi, kesulitan dalam termotivasi belajar, kurang bertanya kepada guru gitu ya, kurangnya keingintahuan siswa, dan juga kesulitan dalam belajar kelompok. Namun hal ini tidak terlalu mempengaruhi permasalahan karena tidak begitu banyak siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini cukup baik, tidak banyak mengalami kesulitan. Di sini terdapat hasil persentase dari 8 pernyataan yang sudah saya berikan kepada siswa. Tentunya di sini pernyataan ke-7 yang mendapatkan persen tertinggi yakni sebesar 93%, dan juga yang keempat yakni yang terendah sebesar 80%. Untuk selanjutnya, kendala guru dalam menerapkan model problem-based learning. Wawancara dan observasi kepada guru untuk mengetahui kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model PBL. Penelitian ini melakukan pembelian lembar wawancara kepada guru. Kemudian hasil yang diperoleh yakni menunjukkan bahwa guru mengalami sedikit kesulitan dalam menerapkan model problem-based learning ini. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada guru kelas 4, di mana menurut guru masih terdapat beberapa siswa yang kurang dalam memahami materi, kelas yang sulit untuk kondusif, serta model PBL memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penerapannya. Namun hal ini tidak terlalu berpengaruh, mengingat besarnya tidak terlalu besar pengaruhnya gitu ya, mengingat kesulitan yang dialami guru dan masih bisa untuk diatasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa model PBL ini efektif jika diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model problem listening ini dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah tentunya. Kemudian selanjutnya, kendala guru dalam menerapkan model problem-based learning. Kesulitan guru dalam menerapkan model ini tentunya dialami oleh beberapa siswa yang kesulitan saat memahami materi yang cukup sulit untuk dipahami, sehingga guru harus menjelaskan ulang bagaimana agar siswa dapat memahami. Kemudian diberikan contoh
oleh guru pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru juga merasa kesulitan saat mengkondisikan siswa untuk dapat menggunakan model dan praktek. Kemudian hal ini sejalan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Apriana 2024 dalam menyelesaikan masalah kemampuan berpikir kritis sangatlah penting. Karena itu diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, menerapkan model PBL ke dalam pengajaran di kelas akan membantu khususnya dalam memahami materi yang cukup sulit. Dilanjutkan, hasil wawancara guru juga dalam proses pembelajaran gitu ya. Tentunya guru banyak menggunakan metode ceramah dan hanya berfokus pada buku. Setelah menerapkan model PBL ini, pada pembelajaran IPA materi energi alternatif dapat lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pertanyaan yang diberikan disesuaikan dengan indikator yang sudah ada, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnaningur, Pulwa Aisyah dan Kakak 2021, bahwa peningkatan berpikir kritis dengan menggunakan model problem based learning terbukti berhasil. Peningkatan keaktifan peserta didik dengan menggunakan model PBL ini pada materi IPA ada pada kategori yang baik. Selanjutnya, observasi yang dilakukan kepada guru dalam menerapkan pembelajaran IPA materi energi alternatif untuk memperoleh data hasil belajar siswa mengenai kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 4 sekolah dasar ada pada kategori baik. Namun ada kesulitan yang dialami guru, yakni petunjuk penyelidikan individu dan kelompok, dan mengembangkan juga menyajikan hasil karya yang telah didiskusikan dalam kelompok belajar gitu ya. Jadi siswa dirasa masih kesulitan ketika untuk mempresentasikan hasil yang sudah mereka dapatkan gitu ya. Ketika dipresentasikan di depan tuh anak-anak sedikit malu, kemudian tidak bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hasil dari wawancara dan observasi guru kelas 4 terhadap pembelajaran IPA materi sumber energi dan energi alternatif dalam keseluruhan menerapkan model PBL ini, yaitu hanya terdapat pada siswa yang kurang kondusif dan juga guru yang belum maksimal menerapkan model. Kesimpulannya, yakni model PBL ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 sekolah dasar dalam pembelajaran IPA dilihat dari signifikansi pada analisis data berdasarkan uji normalitas, uji homogen, dan juga uji beda. Kemudian uji N-gennya, N-gen score-nya diperoleh hasil perhitungan N-gen score yang tinggi, di mana nilai tersebut memenuhi kriteria keefektifannya. Skor rata-rata dari setiap indikator kemampuan berpikir kritis juga menunjukkan mendapatkan hasil terendah itu indikator menilai, dan skor tertinggi pada indikator menafsirkan. Dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan persentase hasil rata-rata pretest dan post-test yang meningkat. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diterapkannya model PBL. Kemudian respon siswa terhadap peningkatan berpikir kritis, terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Hal ini terbukti dari hasil angket respon siswa, di mana masih sebagian siswa yang merasa kesulitan dalam memahami materi, kesulitan termotivasi dalam belajar, kurang bertanya kepada guru, dan juga kesulitan siswa saat belajar kelompok. Namun hal tersebut tidak begitu mempengaruhi permasalahan karena tidak begitu banyak yang mengalami kesulitan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya cukup baik, tidak banyak mengalami kesulitan. Yang ketiga, kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan model PBL, yaitu masih terdapat beberapa siswa yang kurang dalam memahami materi yang cukup sulit tentunya, kelas yang sulit untuk kondusif, serta model PBL memerlukan cukup waktu yang lama untuk proses penerapannya, bahkan untuk eh, eh, pengaplikasiannya tentunya perlu persiapan yang cukup matang. Namun hal ini tidak terlalu berpengaruh besar mengingat kesulitan yang dialami guru dan masih bisa untuk diatasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa model PBL ini efektif jika diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan menggunakan model ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan untuk pemaparan proposal skripsi saya dengan judul penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD dalam pembelajaran IPA. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kesalahan yang saya paparkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.